Oke, selamat datang lagi teman-teman di Dari Sudut Tribun episode selanjutnya setelah kita tadi selesai menyaksikan bersama pertandingan antara Madura United melawan Persipura Jayapura. Selamat datang lagi di Espasio Indonesia dan dari Sudut Tribun kita akan hadirkan untuk teman-teman analisis atau bahasan di pertandingan BRI Liga 1 2021 dan kita masih kawal Persipura sampai sekarang dan kita baru saja selesai saksikan pertandingan yang sudah berlangsung 93 menit total pertandingan yang datang yang sudah berlangsung begitu. Nah, masih bersama dengan saya Victor dan kita masih harus mendapatkan hasil imbang lagi. Yang itu artinya kita dapat 5 poin. Tentu dengan pertandingan-pertandingan selanjutnya di putaran akhir seri 1 kita masih ada di papan bawah. Hasil yang mengecewakan tapi sesuai prediksi di video sebelumnya. Kalau hasil maksimal yang bisa diraih adalah imbang. 2 gol dari Ferry Pahabol dan juga Ricky Kayame. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Tapi ekspektasi permainan jauh dari perkiraanku pribadi. Ini the worst game ever sih, walaupun sudah berusaha, walaupun sudah memberikan yang terbaik, tapi ini permainan terburuk yang pernah aku tonton sampai sekarang. Dimulai dari hilangnya beberapa pilar untuk timnas. Saya tidak akan komentar soal itu karena itu panggilan negara, jadi so harus berangkat dan merupakan kebanggaan buat Persipura karena pemainnya dipanggil. Tapi itu berefek banyak sekali terhadap skuad hari ini. Kalau aku mencatat ada beberapa hal, ada 5 bahkan, yang jadi permasalahan kita di pertandingan kali ini. Yang pertama adalah dari formasi sebenarnya tidak ada yang masalah, tapi entah kenapa, nggak tahu ya alasannya, apakah recovery yang kurang atau waktu yang mepet sehingga stamina jadi berantakan dan cepat habis, atau memang masih kurang ada motivasi untuk bertanding. Pressing sama sekali nggak ada. Kemudian pergerakan pemain sama sekali nggak ada. Itu memudahkan Madura untuk mengcover kita ketika kita membangun serangan. Tidak ada yang bergerak secara signifikan untuk membuka ruang, membuat pola, membangun serangan. Karena ketika kita dapat bola, semua pemain cenderung berada di posisinya masing-masing menunggu umpan. 1-2 paling datang untuk jemput bola, tapi setelah itu bingung. Yang pertama kemudian muncul adalah, yang paling terasa adalah chemistry. Beberapa kali salah umpan, beberapa kali salah maksud, beberapa kali benturan dengan pemain sendiri, beberapa kali tidak mampu untuk membaca maksud teman. Itu terasa sekali. Akhirnya gol kedua dari David Lally yang membuktikan itu semua. Kacaunya chemistry kita. Kemudian yang kedua stamina. Kedodoran sekali. Saya paling melihat yang paling lelah atau paling terkatung-katung Enrique Mota. Nggak tahu alasannya, apakah masih cedera kemudian dimasukkan atau seperti apa, tapi staminanya seperti sudah habis, bahkan belum sampai di menit 70. Dua back sayap kita kacau sekali mainnya.
I'm sorry kakak Tahir, dieksploitasi begitu luar biasa. Irsad sering pelanggaran karena kurang mampunya dia untuk mengimbangi sayap lawan. Akhirnya pelanggaran-pelanggaran, masih untung kartu kuning begitu. Lini tengah kita tidak kreatif, yang akhirnya kemudian mengandalkan bola-bola long pass dan serangan balik. Dua game dua gol yang muncul itu lebih kepada akhirnya Madura United yang longgar, bukan karena open play, build up serangan ataupun tertata atau terpola rapi, tapi lebih kepada Madura longgar, kemudian kita punya pemain yang punya kualitas untuk berlari cepat dan juga umpan matang. Itu yang memenangkan akhirnya. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi yang menyebabkan chemistry nggak jalan. Setelah dapat bola, selalu bingung. Cari teman, harus dibuang kemana, akhirnya ke belakang. Sementara di belakang masih ada pemain-pemain Madura yang cover. Bingung, salah akhirnya crossing depan. Bingung lagi, dapat bola, ditarik ke belakang, ke blok, buang ke depan, atau kadang sesekali lepas, sesekali bocor gitu. Dan itu sering kejadian. Terus teknik-teknik dasar masih jadi PR sekali. Disclaimernya, saya bukan pemain bola, saya hanya supporter yang menikmati sepak bola. Dan ketika teman-teman mungkin mengkritik saya, kamu bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya penikmat sepak bola dan tahu bagaimana sepak bola yang enak dan seharusnya ditonton. Sama kayak kalau kita makan sesuatu, kita nggak bisa masak makanan itu, tapi kita bisa memutuskan makanan itu enak, terlalu pedas, manis, asin. Kita berhak berkomentar dan memberikan penilaian. Oke, yang terakhir adalah stamina. Ya, stamina kita keteteran sekali. So, dua-dua menjadi hasil yang sesuai prediksi, teman-teman. Kalau teman-teman nonton video sebelumnya, hasil maksimalnya memang imbang. Dan itu sesuai prediksi. Pertandingan besok, selanjutnya kita akan ketemu dengan PSIS ya, kalau nggak salah. Kita akan sulit menang lagi. Kalau permainannya masih sampai sekarang. Sama seperti sekarang. Kita akan tunggu update-nya seperti apa pemain yang siap dan juga yang cedera. Sepertinya ada beberapa pemain yang mengalami masalah dan semoga tidak berpengaruh banyak terhadap tim. Semoga bisa diperbaiki juga, terutama teknik dasar. Sering dapat umpan, kemudian diterimanya bukan dikontrol dengan baik, tapi pasti cetak ke atas. Cetak ke atas, lepas, mantul, bingung, dan semuanya gerakan itu berbahaya. Mantul lepas sudah ada strikernya Madura, diumpan naik ke atas, kerebut. Menjaga bola untuk tetap di kaki itu terasa sangat sulit sekali. Aku nggak tahu ini akan diperbaiki seperti apa, tapi dua-dua hasil yang paling maksimal yang memang bisa kita capai. So, mari berbenah. Semoga di pertandingan selanjutnya bisa jadi pertandingan yang bisa kita nikmati bersama sebagai supporter dan juga pemain. Terima kasih. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dukung Persipura. Thank you so much. Salam merah hitam.